bacakan satu persatu, dan juga nanti ada yang ingin saya sampaikan kepada Sabda Sigap Bappenas itu kan tagline-nya, ingat peradilan inklusi, ingat pengadilan negeri Wonosari. Kenapa ingat peradilan inklusi, ingat pengadilan negeri Wonosari? Karena Bapak Ibu sekalian, seperti tadi saya ngobrol dengan Mr. Craig ya, pengadilan negeri Wonosari dan beberapa pengadilan yang lain, Jogja, kemudian Karanganyar, itu merupakan pelopor peradilan inklusi. Pertanyaannya, kenapa kok harus selalu ingat PN Wonosari? Nah, ini yang berat Bapak Ibu sekalian. Karena sebagai pelopor sampai dengan saat ini program itu tetap berjalan dan berkembang. Nah, ini nanti yang akan kita sampaikan ke Sabda Sigap ya. Saya acungi jempol Sabda Sigap yang sudah bisa memberikan sebuah program yang dilaksanakan oleh sebuah satgas institusi ya, sehingga menjadi kebijakan nasional. Itu saya acungi jempol Sabda dan Sigap. Tetapi ya, tantangannya adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian tetap mendorong supaya program ini tetap berjalan dan berkembang. Ciri-cirinya adalah apabila kode bisnis Bapak Ibu sekalian itu sudah dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali. Kita ingat bahwa peradilan atau keadilan itu untuk semua orang. Tetapi ketika keadilan dan pelayanan Bapak Ibu sekalian hanya untuk sebagian orang, dalam artian untuk masyarakat pada umumnya yang bukan disabilitas, artinya pelayanan Bapak Ibu sekalian itu masih eksklusif. Keadilan belum untuk semua orang. Apakah itu di kepolisian, kejaksaan, rutan, pengadilan, sama saja. Konteksnya adalah ya, akses untuk semua orang tadi. Satu, sarpras. Kedua, aturan hukum. Yang ketiga adalah lingkungan sosial. Tips saya bagi teman-teman yang sedang menjalankan atau melaksanakan pembangunan peradilan inklusi dalam tahap pembangunan, supaya satu, memulai dan mengembangkan, menjadi pelopor dan selalu terus berjalan. Kuncinya adalah ya, dalam melaksanakan pembangunan harus terstruktur. Jangan sampai terjebak oleh satu bagian. Contoh Bapak Ibu sekalian, ya, ketika ingin melakukan pembangunan peradilan inklusi hanya terjebak oleh sarpras. Ya, mohon maaf, kalau sarpras gampang, selesai itu, sebentar ada anggaran selesai itu. Ya. Tetapi kalau sarpras saja tanpa bisa dimaksimalkan, percuma. Nah, ini yang kadang-kadang terjebak teman-teman, hanya masalah sarpras. Yang pertama harus dilakukan adalah perubahan pola pikir Bapak Ibu sekalian. Perubahan pola pikir di semua yang ada di satker tersebut ya, yang menguatkan kebijakan tersebut. Seperti saya bilang tadi, Bapak Ibu PTSP segala macam hakim kalau hanya melaksanakan atau memberikan pelayanan kepada satu bagian, itu belum inklusi. Hukum belum untuk semua orang. Nah, itu misalkan contohnya. Nah, setelah perubahan pola pikir terbentuk, maka bangunlah sarana dan prasarana. Ya, bangunlah sarana dan prasarana. Nah, setelah pola pikir terbentuk, sarana prasarana dibuat, peningkatan kapasitas SDM. Misalkan kerjasama pelatihan, kemudian MOU dengan Sabda, Sigap, ya, SLB, nah seperti itu. Kemudian prosedur dan aturan hukum. Kalau prosedur dan aturan hukum yang paling kecil adalah SOP di tingkat Mahkamah Agung atau ya Direktorat Jenderal itu sudah ada SK 1692 tadi 2020 dan ketentuan peraturan perundangan yang lain. Untuk tahapan selanjutnya, nah ini bagi teman-teman yang sudah tengah jalan mau melanjutkan seperti di Gunung Kidul namanya, atau Sabda dan juga Sigap ya. Ini yang penting ya. Kalau sudah terbentuk sarana prasarana ya, apalagi yang mau dibuat dari sarpras tersebut yang merupakan kelanjutan dari sarpras yang sudah ada ya. Berlanjutan dari aturan hukum ini apa? Kemarin sudah saya sampaikan ke Sigap Bappenas juga Pak ya. Terkait misalkan ini contohnya Pak. Langsung saya ke prosedur aturan hukum ya. Contoh Perma 1 2014. Perma 1 2014 itu adalah bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu. Ya. Isinya 3. 1 prodeo itu pembebasan biaya perkara Pak. Yang kedua persidangan di luar gedung. Ya. Yang ketiga pos bakum.
3 item ini Bapak Ibu, dan ini dianggarkan. Ya. Saya kemarin menyampaikan kepada Bappenas, dan itu sebetulnya Pak, itu diapresiasi, tetapi saya bilang kalau saya yang menyuarakan itu nggak akan jalan Pak, ya, nggak akan kuat. Nah, itulah kenapa perlu dukungan dari Bappenas HIPJ. Misalkan Prodeo, kalau bantuan hukum itu hanya untuk masyarakat yang seperti saya katakan tadi, yang tidak disabilitas, artinya perma tersebut diskriminasi dong, tidak inklusi dong, gitu loh. Nah, usul saya, kenapa frasa tidak mampu itu tidak hanya masalah ekonomi, tetapi ketidakmampuan secara fisik, secara mental, sehingga apa? Teman-teman penyandang disabilitas itu bisa beracara di persidangan tanpa biaya. Selama ini kan nggak bisa Pak. Mau disabilitas, mau orang normal, kalau mau menggunakan anggaran itu syaratnya apa? Surat miskin Pak, ya. SKTM, ya. PKH, itu harus dirubah Pak, itu harus dirubah. Ini tugas Bappenas ini Pak, yang harus mendorong itu Pak. Kalau saya terus terang, saya sudah nggak, kalau saya nggak mampu Pak, jelas. Saya beberapa kali menyuarakan, tetapi ya lewat-lewat aja, gitu loh. Sabda sigap ini perlu, ini tantangan buat Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, persidangan di luar gedung. Ya, persidangan di luar gedung itu ada anggarannya Pak, tapi itu untuk perkara perdata. Padahal secara fakta, kadang-kadang hakim itu harus bersidang di luar gedung untuk memeriksa misalkan saksi dengan penyandang disabilitas. Ya kan? Tetapi apakah dianggarkan? Anggarannya Pak, nggak ada. Mana berani sekretaris menganggarkan itu untuk dari anggaran itu untuk apa namanya persidangan disabilitas? Nggak bisa Pak. Sekali lagi artinya apa? Perma itu diskriminatif, tidak inklusif. Kemudian terkait pos bakum. Nah ini juga, ini khusus untuk teman-teman Sabda dan Sigap, teman-teman paralegal, teman-teman pendamping disabilitas. Saya tanya sekarang, kalau mendampingi teman-teman penyandang disabilitas di persidangan, ada anggarannya enggak? Enggak ada Bapak Ibu sekalian, enggak ada itu. Mana berani Bapak Ibu mencairkan ke sekretaris atau ke Pak Ketua untuk apa namanya fee untuk teman-teman penyandang disabilitas? Enggak ada. Tetapi itu diberikan kepada advokat yang melakukan pendampingan, bukan pendampingan, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Kenapa kalau advokat mendapatkan anggaran sedangkan paralegal enggak? Nah, ini sudah dicatat ya Bu dari teman-teman Sabda dan Sigap, itu untuk prosedur dan aturan hukum ke depan seperti apa. Peningkatan kapasitas SDM, ya. Kalau sebelumnya Pengadilan Negeri Wonosari itu pelatihan biasanya ini saya nggak tahu kepada Bapak Ibu sekalian. Pelatihan ya sudah, kita ngundang SLB, kita ngundang misalkan Sigap untuk mengajari kita, misalkan bahasa isyarat, bagaimana berinteraksi dengan teman-teman penyandang disabilitas. Biasanya itu, ya. Tetapi sekarang sudah bergerak lebih maju Bapak Ibu sekalian. Kita sudah tidak belajar sendiri, tetapi kita bersama-sama dengan teman-teman kepolisian, kejaksaan, rutan, ini yang ada di Gunung Kidul ya. Ya. Sehingga apa? Sehingga akan muncul klaster-klaster, klaster inclusivity di APH namanya. Contoh Bapak Ibu sekalian, di kepolisian di Gunung Kidul, ya, setiap ada berkas perkara yang di dalamnya ada penyandang disabilitas, entah itu terdakwa, entah itu saksi, entah itu korban, itu sudah ada assessment dari kepolisian. Sehingga ketika sampai di persidangan itu kita sudah enak untuk treatment yang pasnya apa. Nah, kemudian terkait sarpras, ya sudah bikin seperti ini saja Pak, pusat disabilitas di satu tempat. Jadi penyandang disabilitas dipusatkan di situ, dilayani di situ, tidak usah kemana-mana, ada petugas yang melayani. Mau perlu surat keterangan apa, ya sudah di situ. Ya, nanti ada teman namanya Sabila itu yang ini. Ini dia yang akan melayani penyandang disabilitas itu, sehingga masyarakat terlayani, peradilan inklusi, dan dari segi estetika kantor tetap terjaga. Karena sekali lagi kantor-kantor pengadilan itu belum 100% prototipe. Sebaiknya, ini saran saya, buat saja
satu pusat disabilitas seperti ini ya, baik peralatan, baik ruangan, kemudian buku-buku, semua ada di sini. Ya, jemput bola nih. Ini saran saya. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.